Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral musallin wal musalliyat rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji berbagai kesalahan dalam sholat berjamaah berdasarkan kitab Irsyadus Salikin ila akhta'i ba'dil musallin. Jadi di dalam kitab itu Syekh Mahmud Al-Misri itu melihat ada beberapa kesalahan yang terkait dengan salat berjamaah. Namun tentu saja sebagaimana biasa bahwa setiap kita menyampaikan pengajian yang diambil dari kitab-kitab tertentu, maka ulun selalu melihatnya dengan kitab-kitab yang lain sebagai perbandingan. Di antara kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam kitab Irsyadus Salikin ila akhta'i ba'dil musallin itu, yang pertama, tergesa-gesa melangkah ketika menuju sholat berjamaah. Tergesa-gesa melangkah ketika menuju sholat berjamaah. Gambaran ketergesa-gesaan dalam menuju sholat berjamaah itu banyak. Di antaranya ketika terdengar qomat dikumandangkan misalnya, sementara kita masih di jalan menuju masjid. Nah, itu biasanya karena tidak ingin terlambat
tidak ingin masbuk, ingin mendapatkan rakaat pertama supaya kada nambah, biasanya itu jalannya tergesa-gesa. Ada yang berlari sampai capalnya terpacul. Disertai dengan suara yang agak keras. Suara kaki misalnya, suara hentakan napas. Itu dilarang. Karena apa? Karena prinsip di dalam mendatangi salat berjamaah itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun." Kata Nabi, apabila qamat sudah dikumandangkan, atau qomat itu sedang dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatangi jamaah tas'aun, tergesa-gesa. Waktuha tamsyun, tapi datangilah jamaah itu dengan berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kalian berjalan menuju jamaah itu dengan sakinah. Kita sudah paham makna sakinah itu, karena sering diucap. Kalau ada orang pernikahan, semoga perkawinan pian itu mawaddah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi sakinah itu sudah menjadi kata yang populer. Di dalam riwayat lain itu menggunakan redaksi al-waqar, ya, al-waqar. Jadi ada as-sakinah, ada al-waqar. Sebahagian ulama itu mengatakan bahwa al-waqar itu adalah padanan dari as-sakinah, sama-sama tenang. Tetapi ada ulama lain yang membedakan. Sakinah itu artinya tenang dan menjauhi perbuatan sia-sia. Jadi berjalan sebagaimana biasa, ya, sebagaimana dia berjalan dalam keadaan tenang dan menjauhi perbuatan sia-sia. Kadang-kadang kita itu menuju ke masjid, melihat anjing, itu masih sempat melempar anjing. Aja anjing di situ kita lempar dulu. Jadi di tengah-tengah dia menuju ke sholat berjamaah itu masih sempat melakukan perbuatan sia-sia. Ada yang sempat bepandiran dulu, sama-sama terlambat bepandiran sampai masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu masih terdengar suaranya. Nah, itu sudah menyalahi makna sakinah. Kemudian al-waqar itu adalah satu kondisi menundukkan pandangan serta memelankan suara. Jadi kalau ada orang masuk masjid, suara kakinya, ya, itu terdengar setengah berlari, nah itu menyalahi al-waqar. Atau suaranya, ya, hentakan napasnya, nah itu menyalahi makna al-waqar. Intinya alaikum bis sakinati wal waqar, ya. Jalan tenang menuju jamaah, hindari perbuatan sia-sia, lalu kemudian tundukkan pandangan serta pelankan suara. Nah itu etika menuju salat berjamaah. Sebab kalau misalnya kita tergesa-gesa atau apalagi sampai berlari, maka
hentakan-hentakan napas kita yang begitu kuat itu akan menghilangkan kekhusyuan. Ya. Itu dari sisi kita yang terlambat. Belum orang yang di samping kita itu akan terganggu dengan suara napas kita yang berat naik turun itu. Ya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau makan, lalu kemudian azan berkumandang. Setelah itu qomat berkumandang. Ya beliau sebagaimana biasa makan. Qomat berkumandang beliau makan. Begitu selesai, dia tidak ada lagi hajat kepada makanan itu. Dia ambil wudhu lalu kemudian berangkat ke masjid dalam keadaan tenang. Memang begitu sunnahnya. Bahkan ulun melihat orang yang sudah dapat nasi, dia punya hajat terhadap nasi itu, dia ingin makan nasi itu, tapi kemudian ditinggal karena hajat imbas sholat. Itu menyalahi sunnah juga. Karena ketika dia tinggal nasi itu, lalu kemudian dia sholat, maka ingatan-ingatan terhadap nasinya, terhadap ayamnya, terhadap bumbu-bumbunya, itu sedikit banyaknya akan mengganggu orang tersebut di dalam sholat. Makanya ada hadis mengatakan apabila makan malam itu sudah disiapkan, lalu kemudian dikumandangkan azan isya, ya, maka dahulukan makan malam. Ya. Itu konteksnya kepada siapa? Konteksnya kepada orang-orang yang memang berhajat kepada makanan tersebut. Karena ada dua riwayat terkait itu. Pertama, Nabi itu pernah memotong-motong daging. Ya. Setelah itu dagingnya dimasak. Tapi begitu azan berkumandang, Nabi tinggalkan daging itu lalu kemudian berangkat sholat. Nah, para ulama melihat bahwa kondisi Nabi pada saat itu tidak terlalu lapar. Artinya dia bisa saja menahan karena memang belum terlalu lapar. Sehingga tidak dikhawatirkan untuk mengingat makanan yang ditinggalkannya. Maka bagi orang-orang yang memang dalam keadaan kenyang, dalam kondisi belum mau makan, dia dapat nasi misalnya, boleh dia tinggalkan nasi. Ya. Itu tidak bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan tadi, karena konteksnya adalah merusak orang yang sholat. Sementara orang yang masih kenyang itu tidak akan dirusak oleh ingatan-ingatan seperti itu. Nah, sementara dalil yang kedua yang kita sebutkan tadi, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu karena dia berhajat kepada makanan itu, dikhawatirkan kalau dia berhenti saat itu akan mengganggunya, maka dia makan aja. Ya. Begitu betul-betul selesai hajatnya, dia berwudu lalu kemudian berangkat sholat. Ya. Berangkat sholat. Nah, mestinya kita pun seperti itu. Ya. Jadi kalau makanan sudah dibagi, ya, nah itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau misalnya memang hendak makan walaupun orang sholat. Itu bukan hal yang tercela, bahkan kalau dia tinggalkan makan itu dalam keadaannya perutnya menghajatkan itu justru menyalahi sunnah. Ya, justru menyalahi sunnah. Nah, itu kesalahan yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya Irsyadus Salikin ila Akhta'i Ba'dil Musalli. Kemudian yang kedua, pengarang mengatakan bahwa berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah, itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kesalahan yang kedua dalam kitab Irsyadus Salikin itu, anggapan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah. Karena di dalam pemahaman pengarang, di dalam pemahaman Mahmud Al-Misri, yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain.
Fardu ain itu artinya kewajiban individual. Ya. Kewajiban individual itu artinya tiap orang diwajibkan untuk berjamaah terkecuali ada uzur syar'i seperti hujan deras, jalanan becek misalnya, masjidnya jauh. Ya. Nah, itu boleh meninggalkan jamaah. Ya, itu meninggalkan jamaah. Nah, jadi intinya apa? Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya itu mengatakan bahwa anggapan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah itu adalah sebuah kekeliruan. Ya. Lalu ulun melakukan penelusuran di antaranya di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, itu dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi. Di dalam kitab itu disebutkan ternyata para ulama, dalam hal ini ulama-ulama A'immatul Mujtahidin Al-Arba'ah, imam yang 4, itu tidak sepakat terhadap hukum sholat berjamaah. Nah, cuma ini terlepas perbedaan terhadap pemahaman sholat berjamaah, yang jelas sholat berjamaah itu jauh lebih utama. Di mana saja kita belajar, sholat berjamaah selalu lebih utama. Terlepas dari perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama-ulama ahli fikih. Cuma sebagai sebuah bentuk pengetahuan, wawasan, ya, perlu juga kita sampaikan kandungan dari kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Pertama, di dalam kitab itu disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat terkait dengan hukum sholat berjamaah bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti hukum sholat berjamaah itu sama dengan hukum sholat jenazah. Ya. Idza fa'alal ba'du saqata 'anil baqin. Apabila sudah ada yang melaksanakan perbuatan itu, maka yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Artinya dia tidak berdosa. Artinya apa? Dalam pandangan Imam Syafi'i, apabila dalam satu kampung, kampung itu kan misalnya kampung Mungkur Kandangan. Mungkur Kandangan ya. Nah, sedaerahan Mungkur Kandangan itu. Jadi setelah Mungkur Kandangan itu apa? Kalau menuju ke, nah itu lain lagi tuh. Artinya kalau kita berangkat dari pemahaman Imam Syafi'i itu, apabila tidak ada satupun penduduk yang berada di desa Mungkur Kandangan itu yang mendirikan sholat berjamaah, maka semuanya berdosa. Maka semuanya berdosa. Walaupun di kampung sebelahnya itu ada orang yang berjamaah. Karena desanya beda. Desanya beda. Ini ya. Jadi apabila dalam satu kampung itu sudah ada yang mendirikan sholat berjamaah, maka yang tidak berjamaah itu sudah gugur dosa. Ya. Itu konsekuensi dari pemahaman bahwa sholat berjamaah itu menurut Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Inilah pendapat yang paling sahih, ya, terkait dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, ini pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Dari situ kita paham bahwa Syafi'i itu belum tentu Syafi'iyah. Ulama-ulama yang menyandarkan pendapat mereka kepada pemahaman Syafi'i itu belum tentu sama pendapatnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Buktinya apa?
Imam Syafi'i berpendapat sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan ulama-ulama Syafi'i itu berpendapat hukum sholat berjamaah adalah sunnah. Ini kedudukannya sudah beda. Kalau kita berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah misalnya, berarti kalau kita berjamaah dapat pahala, bila kada berdosa. Ya, dan ini sudah jelas bedanya dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Kebanyakan ulama-ulama Syafi'i membolehkan membaca Al-Quran untuk orang mati. Sementara Imam Syafi'i tegas, wa amma qiraatul Quran fasawabuha la yasilu ilal mayyit, bahwa bacaan Al-Quran itu pahalanya sama sekali tidak sampai kepada si mati. Lagi-lagi antara ulama-ulama Syafi'iyah dengan Asy-Syafi'i sendiri itu berbeda. Ya. Dari situ kita harusnya cerdas bahwa kalau ada orang menyampaikan inilah pendapat mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, itu harus cerdas. Bujur kakadakah? Karena kadang-kadang mereka mengatakan inilah mazhab Imam Syafi'i, padahal yang dimaksud mazhabnya Syafi'iyah, bukan mazhab Imam Syafi'i. Ya. Nah, jadi ulama-ulama Syafi'iyah, nah itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, menurut Maliki. Ya, menurut Maliki. Menurut Maliki, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah. Jadi pendapat Maliki sama dengan pendapatnya Syafi'iyah. Ya. Jadi sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Dan yang keempat menurut Hanafi. Ya, menurut Hanafi, hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Berarti Hanafi pendapatnya sama dengan Syafi'i. Ya. Namun sebahagian pengikutnya berpendapat sunnah. Jadi imamnya sendiri itu berpendapat fardu kifayah. Tetapi sebahagian pengikut Hanafi itu berpendapat hukumnya sunnah. Ya. Ya. Kemudian pendapat Imam Hambali terkait dengan hukum sholat berjamaah. Menurut Imam Hambali, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Jadi pendapat Imam Hambali rupanya jauh lebih kuat dalam penelitian Mahmud Al-Misri ketimbang pendapat ulama-ulama yang lain. Sehingga di dalam kitabnya Irsyadus Salikin ila Akhta'il Musallin, walaupun pengarang tidak mengatakan ini adalah pendapat Imam Hambali, namun besar kemungkinan beliau mengikuti pendapatnya Imam Hambali yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Jadi hukumnya fardu ain tetapi bukan syarat sahnya sholat. Nah itu yang perlu kita tegaskan. Dalam mazhab Hambali hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain tetapi bukan syarat sahnya sholat. Ya. Artinya apa? Orang yang mampu sholat berjamaah tetapi dia tidak melakukan sholat berjamaah, maka sholatnya sah tetapi orangnya berdosa. Sholatnya sah lah. Sholat sendiri misalnya di rumah, tidak ada halangan. Koler aja. Takut ini kenapa kan ke masjid? Asa koler hari ini. Sholat di masjid, sholat di rumah. Sholatnya gimana? Sholatnya sah. Tetapi dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban yang bersifat individual. Nah jadi para imam saja itu berbeda di dalam menyikapi hukum sholat berjamaah. Kemudian sebagai tambahan wawasan juga, lalu bagaimana pendapat majelis tarjih dan tajdid? Nah ini kan penting juga diketahui. Ya. Pendapat majelis tarjih dan tajdid. Dalam buku Fatwa-Fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama jilid 1 halaman 72. Ya. Adalah sudah berisi Pak.
8 jilid tuh. Cuma yang perlu pian pahami, produk tarjih itu ada 3. Karena banyak orang yang tidak tahu nih. Yang pertama, HPT ini himpunan putusan tarjih ini sudah ditanfiskan, sudah dimusyawarahkan. Maka ini sifatnya mengikat. Yang kedua, ada fatwa-fatwa tarjih. Ini tidak harus disepakati, bahkan boleh diperdebatkan. Kayak tanya jawab agama itu hal-hal yang boleh diperdebatkan itu. Ya. Makanya ketika misalnya Dr. Hidayat, bagian tablik pusat, ketika membahas masalah badal haji, dia mengatakan bahwa badal haji itu tidak boleh dilakukan oleh orang lain terkecuali ada wasiat. Nah itu ulun tidak sependapat. Karena di dalam putusan badal haji yang sudah ditanfiskan menjadi HPT itu tidak ada yang seperti itu. Badal haji itu hanya boleh dilakukan pertama oleh anaknya sendiri, yang kedua oleh saudaranya. Karena begitulah hadis mentaksis. Ya. Jadi kalau ada orang tua tidak mampu berangkat haji karena sakit misalnya, maka boleh digantikan oleh anaknya atau boleh digantikan oleh saudaranya, dengan catatan orang yang akan menggantikannya itu sudah haji lebih dulu. Jadi yang ditaksiskan oleh agama kita, syariat kita, itu adalah anak dengan saudara sendiri. Tidak ada orang lain. Bahkan badal haji yang dilakukan oleh orang lain, Pak, itu rawan mengandung penipuan. Coba bayangkan, kayak apa caranya membadalkan orang haji pada saat dia berhaji. Maka yang namanya membadalkan haji itu khusus untuk 1 orang. Sementara kadang-kadang orang itu sampai 10 orang, Pak, dibadalkan. Bayangkan pian 1 orang berapa duitnya. Jadi itu pencaharian. Makanya kalau kita protes itu, kritik itu, kita akan dibalas karena ini posisi empuk ini. Jadi orang-orang yang mengkritik bahwa itu tidak sah, bahwa itu terlarang, itu dianggap sebagai tidak berilmu dan lain-lain. Karena apa? Di situ ada keuntungan ekonomi. Maka kita tegaskan saja bahwa di Muhammadiyah itu ada badal haji, cuma tidak boleh sembarangan orang membadalkan, dan ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Nah, sementara Dr. Hidayat mengatakan bahwa boleh, bukan ada Hidayat mengatakan boleh kalau ada wasiat. Tidak bisa. Wasiat itu batal karena tidak sesuai dengan aturan hukum syariat. Persoalan-persoalan ibadah itu, Bapak Ibu, itu dasarnya adalah wa an laisa lil insani illa ma sa'a, Quran surah An-Najm 30. Bahwa manusia itu hanya mendapatkan kebaikan dan pahala dari hasil usahanya sendiri. Maka seluruh ibadah-ibadah mahdhah, apakah itu salat, puasa, haji, dan yang mahdhah itu wajib dilakukan sendiri, terkecuali ada dalil yang mengecualikan. Ternyata di dalam urusan haji ada dalil yang mengecualikan, anak dan saudara. Kemudian dalam urusan puasa ada dalil yang mengkhususkan, misalnya man mata wa alaihi dain, man mata wa alaihi saumun soma anhu waliyuh. Barang siapa yang mati sementara dia masih punya hutang puasa wajib, maka walinya wajib menggantikannya. Itu adalah pengecualian dari hadis umum. Maka walinya tidak boleh digantikan oleh orang lain yang tidak ada hubungan kewalian, walaupun pakai duit. Begitulah kita beragama. Jadi kita mentaksis apa yang ditaksiskan oleh agama, dan kita memutlakkan apa yang dimutlakkan oleh agama. Nah, jadi di dalam fatwa Muhammadiyah itu, yang ketiga itu ada yang disebut dengan wacana tarjih. Wacana tarjih ini itu tidak wajib sama sekali untuk diikuti. Nah, yang ada di majalah-majalah Suara Muhammadiyah, Tablik segala macam, itu wacana tarjih. Apabila yang disebutkan itu kemudian tidak sejalan dengan apa yang sudah ditampiskan, maka itu masuk kategori wacana tarjih. Itu tidak wajib untuk diikuti. Yang wajib diikuti itu hanya himpunan putusan tarjih atau HPT.
Itu banyak Pak orang tidak tahu. Disangkanya keputusan-keputusan itu harus. Ya. Nah. Jadi Fatwa Tarjih di dalam Tanya Jawab Agama jilid 1 halaman 72 itu menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah berarti senada dengan pendapatnya Imam Syafi'i, senada dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi senada dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Nah, di dalam buku itu dijelaskan seperti ini. Sholat berjamaah adalah wajib kifayah. Yang berarti bila satu kampung ada yang melakukan sholat berjamaah, sudah menggugurkan kewajiban semua warga kampungnya. Hanya saja sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapatkan perhatian kita. Nah, jadi tarjih itu sebenarnya fatwa-fatwa tarjih itu menggiring kita untuk jangan sampai ke masjid. Artinya terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, prioritaskan masjid. Ya, prioritaskan masjid. Karena apa? Karena kalau kita sholat di rumah itu belum tentu dicintai Allah. Tetapi kalau kita sholat di masjid itu sudah tentu dicintai oleh Allah. Kalau kita sholat di masjid itu Pak, paling tidak ada beberapa hal yang kita terhindar darinya. Pertama, kita terhindar dari kemunafikan. Kalau kita sholat di masjid, itu sudah menghindarkan diri kita dari kemunafikan. Yang kedua, dengan sholat berjamaah itu akan meminimalkan kesalahan-kesalahan ketika sholat dibandingkan sholat sendiri. Ya kalau Pak, misalnya kita yakin ini sudah duduk tahiyat awal, tapi ternyata jamaah lain naik, berarti kan kita keliru, naik kita. Jadi akan meminimalkan kesalahan yang mungkin akan kita lakukan ketika sholat sendiri. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah itu apabila kita dalam keadaan tidak khusyuk, ada berbagai kekurangan, maka itu akan ditambal kekurangan-kekurangan itu oleh jamaah lain yang sholatnya khusyuk. Itulah untungnya orang yang sholat berjamaah. Nah jadi makanya fatwa tarjih itu mengatakan dan berjamaah itu tetap merupakan anjuran yang perlu mendapatkan perhatian. Ya. Kemudian kesalahan yang ketiga, tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, dalam pandangan Asy-Syaikh Mahmud Al-Misri. Ya. Ibu-ibu, apa yang kita terangkan ini masih terkait dengan laki-laki. Sebab kalau laki-laki itu sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Gitu ya. Laki-laki soleha, Pak. Karena perintah agama menyuruh laki-laki ke masjid. Sedangkan perempuan disuruh di rumah. Tetapi agama juga mengajarkan apabila di rumah itu ibu-ibunya sudah tidak ada gawian, sementara di masjid itu setelah salat berjamaah ada kajian-kajian, maka Nabi mengatakan la tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk berhadir ke masjid. Nah, jadi boleh saja juga salat di masjid. Ya. Nah, tidak melakukan sholat berjamaah di masjid ini adalah sebuah kesalahan. Apalagi anggapan mau sholat di masjid kek, mau sholat di rumah kek, yang penting berjamaah sama aja. Ujar siapa sama? Pian berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid lebih utama di masjid. Pertama, karena berjamaah di masjid diperintah, sementara berjamaah di rumah tidak diperintah. Jadi jelas lebih utama ke masjid. Nah cuma ada pertanyaan, Pak. Pertanyaan itu seperti ini. Nih ulun. Yakin itu kan artinya 100% ya. Atau zon itu artinya 70%. Yakin di hati itu 75%. Mun ulun kelanggar, mun ulun ke masjid, jangan sholat sendiri.
Tapi kalau misalnya ulun sholat di rumah, itu ada bini, kawa berjamaah lawan bini. Kira-kira yang mana yang kita ambil, yang kita pilih? Misalnya kami kan tinggal di perumahan, Pak, ya, perumahan. Nah perumahan kami itu kan rata-rata, Pak, itu pegawai. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang PDAM, ada yang pengawas, macam-macam di situ, ada yang polisi. Jadi kalau zuhur itu biasanya kosong, Pak, langgar itu. Kosong. Jadi kadang-kadang kita ke masjid, misalnya ke langgar, kita azan, kita qomat, ya sampai bulit tetap saurangan. Tetap saurangan. Nah jadi dalam kondisi seperti itu, ulun ini amun ke masjid, itu sholatnya sendirian. Tapi kalau di rumah, tuh kawak mengajak bini berjamaah. Namanya mana yang utama, mana yang kita pilih? Ini kadang kawak kita jawab sembarangan. Karena kawak dijawab sesuai selera tidak bisa. Maka kita temukan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair itu adalah satu kitab yang wajib bagi pelajar-pelajar usul fikih untuk mengkajinya, karena itu kitab usul fikih. Di dalam kitab itu ada banyak kaidah. Ya, kaidah-kaidah yang disepakati, kemudian kaidah-kaidah mukhtalafun fiha yang tidak disepakati. Nah di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair itu ulun menemukan satu kaidah yang mengatakan seperti ini. Al-fadilatul muta'alliqatu bidzatil ibadah aula minal muta'alliqah bimakaniha. Paham aja kalau? Ini bila paham tuh teruskan. Ya. Keutamaan yang terkait dengan zat satu ibadah itu jauh lebih utama dari yang terkait dengan tempat ibadah itu. Kalau orang sholat berjamaah, ini kan zat ibadahnya. Sementara kalau kita sholat di masjid sendirian, itu kan terkait dengan waktunya. Maka menjawab pertanyaan tadi, mana yang afdol, mana yang harus kita pilih, kalau kita yakin 100%, kalau kita kelanggar itu pacangan sendirian, atau kita yakin 75%, kalau ulun ini kelanggar, sholat dilanggar, nyata sendirian. Tetapi kalau ulun sholat di rumah, kawak mengajak bini sehingga bisa berjamaah, maka hendaklah dia sholat di rumah berjamaah lawan bini. Karena berjamaah itu zatnya. Sedangkan kalau pian ke masjid itu tempatnya. Ya, itu tempat. Begitu juga berdasarkan kaidah ini, orang yang sholat sunnah di rumah itu lebih utama dari orang yang sholat sunat di masjid. Kenapa? Karena zat dari sholat sunnah yang berupa keikhlasan itu jauh lebih terjaga ketika dilakukan di rumah daripada di masjid. Kenapa kita semangat melakukan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qobliyah? Karena banyak orang melihat kita, Pak. Banyak orang melihat kita. Hendak ba'diyah, melihat kiri kanan, oh masih banyak. Tapi kalau di rumah, kada ada yang melihati, masihlah digawi. Karena zat ibadah yang berupa keikhlasan itu, ya, ada ketika orang sholat di rumah. Kalau orang sholat di rumah, sholat sunat itu kan berarti betul-betul ikhlas itu. Ada yang melihat kakak kan. Kalau di masjid itu, Pak, itu kita ragu. Nah, cuma persoalannya juga jangan terlalu mentok pemahaman itu. Ada orang yang azan di masjid, sholat subuh, lalu kemudian bulit ke rumah. Mestinya kalau sudah di masjid, ya di masjid saja. Karena kalau kita pulang ke rumah, ada berbagai kendala. Bisalah kita pastikan bahwa ketika kita pulang ke rumah, kita pasti bisa mendapatkan berjamaah bersama imam. Begitu kita pulang ke rumah, bisa saja terjadi sesuatu. Sakit perut tiba-tiba sejaman di dalam toilet misalnya, kada jadi gara-gara bulik. Atau misalnya begitu hendak keluar pulang ke masjid, terselio, kada jadi ke masjid. Jadi kalau sudah di masjid, jangan keluar. Karena ada riwayat dari Abu Hurairah itu mengatakan ketika Abu Hurairah ada di masjid, orang azan. Begitu orang selesai azan, ada salah seorang jamaah yang keluar dari masjid. Itu disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, keluar dari masjid. Maka apa kata Abu Hurairah? Faqat asa Abul Qasim.
Itu orang yang keluar setelah azan, kata Abu Hurairah, itu sungguh telah menyakiti Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah. Dari situ kita mengambil hukum bahwa kalau azan sudah dikumandangkan, tidak ada alasan untuk keluar kecuali dengan alasan syar'i. Hendak beludah misalnya, hendak berwudu misalnya, hendak ke WC misalnya. Mun tidak ada itu termasuk mendurhakai dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini kan kadang-kadang keluar juga, melihatnya orang keluaran. Ya, padahal kejadiannya setelah azan. Ya, setelah azan. Ya, jelas sampai situ Pak ya. Jadi tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, tetapi kalau kondisinya seperti yang kita sebutkan tadi, nah itu silakan lakukan di Allah itu memuji orang-orang yang senantiasa berada di masjid. Maksudnya senantiasa sholat berjamaah di masjid. Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di sini rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakat. Allah itu memberikan pujian kepada laki-laki yang tidak terpedaya oleh jual beli, yang tidak terpedaya oleh berbagai usaha dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat di masjid, di rumah-rumah Allah. Allah puji mereka ini. Lagi asik jual beli, orang azan, Pak mohon maaf lah, ulun tutup stumat. Atau kalau misalnya bini ada, suruh ganti kita ke masjid. Kalau tidak ada bini, tutup. Wah rugi kita Ustaz. Tidak akan rugi karena Allah panggil hayya 'alal falah. Marilah menuju ke kemenangan. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah menuju kemenangan itu tidak akan mungkin rugi. Kalau kita berpikir pakai iman, bukan pakai akal. Bisa saja setelah kita sholat berjamaah bulik itu kita buka, wah bejibun orang. Yang dipahami. Jadi Allah itu sangat memuji orang-orang yang memuji Allah di dalam masjid. Kalau pacangan sholat di rumah, kalau usah membangun masjid, ranai. Ya Allah. Buat apa kita capek-capek bangun masjid sana sini? Mun pada akhirnya ya di rumah juga. Ya, di rumah juga. Tapi Ustaz kita kan dianjurkan bikin musola di rumah. Iya, untuk bini, bukan untuk kita. Untuk bini. Nah. Berapa menit lagi? Berapa? 2 menit. Oke, sawat aja membaca judulnya. Kesalahan yang keempat, berdirinya orang-orang yang tidak paham Al-Quran dan Sunnah tepat di belakang imam, serta menjauhnya orang yang alim dan lebih berhak. Jadi kampung-kampung itu memang pemandangan yang sudah umum. Kenapa? Karena di kampung-kampung itu kekanakan lebih dulu datang ke masjid. Orang-orang yang tidak paham agama itu biasanya lebih tertarik untuk ke masjid lebih dulu. Orang-orang pintarnya yang suaranya bagus, ya cocok jadi imam, rancak jadi imam, rancak azan, itu biasanya belakangan. Bila aku taruh sok jadi imam, sekali-kali berlambat-lambat. Akibatnya yang terjadi, ya kekanakan di belakang imam, kekanakan di belakang imam, atau orang-orang yang tidak paham berdiri di belakang imam. Yang pintarnya di mana? Di ujung. Begitu imamnya batal, kacau dunia. Ya, saling bertunjuk. Ikamajah. Karena yang pintar di ujung. Pernah kejadian itu jalan kepiting, Pak. Karena yang di muka imam ini itu orang-orang yang kada paham. Sementara yang paham itu di sini. Begitu imamnya keluar, paksa ini berjalan kayak itu. Jalan kepiting. Ya. Kayaknya di sini iya juga kayaknya. Bujur lah. Mun kerja bujur ampihan kena ajan. Ya. Jadi jangan sampailah Masjid Muhammadiyah. Ternyata di belakangnya kekanakan. Nah, cobalah yang di belakangnya itu nah. Ya kena repot kalau batal. Repot kalau misalnya imamnya lupa. Kayak apa? Sistem sujud sahwinya. Sujud sahwi itu kan ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan setelah salam. Jadi kalau misalnya dia tidak mengerti hukum imamah, buyar jamaah. Udah ampihan kita, bisa lagi. Nah. Ya. Nah, jadi marilah kita perbaiki tata cara sholat berjamaah kita.
saja. Nanti kita sambung di waktu subuh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.